Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak, Ibu undangan dan siswa-siswa SMK Negeri 1 Ketapang. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Herlis Noviana MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan dari SMK Negeri 1 Ketapang bersama rekan saya Pak Supriyono, calon guru penggerak angkatan 6 dari unit kerja SMK Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, kami berdua di sini akan melaksanakan tugas dari modul 3.2 yaitu identifikasi aset sekolah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah dalam rangka mengembangkan sekolah dan memberikan urun saran bagaimana sekolah kita lebih berkembang. Kemudian salawat beriram salam, marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang ada di sini, izinkan saya untuk menyampaikan apa itu identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Hari ini pada seminar kecil kita ini dihadiri oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Septianto SSI, kemudian ada Bapak Ibu Guru, kemudian perwakilan dari orang tua murid dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Ketapang dalam unsur perwakilan. Baiklah, apa itu identifikasi ataupun aset dari sekolah? Ya, sekolah sebagai ekosistem merupakan sebuah unsur penggabungan dari beberapa unsur, yaitu di sekolah itu terdapat unsur abiotik dan biotik, di mana sekolah itu bisa terjadi dan terlaksana apabila dua unsur itu saling berkolaborasi dan berinteraksi. Kemudian unsur abiotik itu adalah unsur yang tidak hidup, kemudian yang biotik adalah unsur yang hidup. Unsur biotik itu diantaranya ada murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah. Murid, jelas murid itu adalah komponen utama, komponen biotik yang ada di sekolah. Kemudian kepala sekolah adalah pemimpin atau penentu kebijakan segala yang terjadi di sekolahan.
bagaimana sekolah itu mau maju ataupun mundur. Itu tergantung dari kepala sekolahnya. Kemudian guru adalah garda terdepan bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Dan staf tenaga kependidikan itu adalah pendukungnya. Kemudian di sekolah harus ada orang tua, masyarakat, dinas terkait itu punya kontribusi besar juga. Pemerintah daerah, apalagi kita berkedudukan di suatu wilayah, maka pemerintah daerah adalah unsur utamanya. Kemudian tadi disebutkan ada unsur biotik, maka akan ada unsur abiotik. Abiotik itu ada keuangan. Keuangan ini penting sebagai unsur utama untuk menggerakkan segala sesuatu. Kemudian sarana dan prasarana itu adalah pendukung utama juga proses terjadinya atau ekosistem sekolah itu bisa berjalan secara normal. Kemudian lingkungan alamnya. Lingkungan alam di sekitar sekolah itu adalah penentu dan faktor utama juga. Itu tadi yang saya sampaikan adalah gambaran-gambaran umum saja terkait dengan modal abiotik dan biotik. Kemudian sebenarnya di dalam sekolah atau ekosistem sekolah itu terdapat 7 modal aset utama yang mendukung dari kinerja sebuah sekolah. 7 modal utama ini merupakan salah satu faktor yang dapat membantu kegiatan di sekolah. 7 aset itu adalah modal manusia. Tadi ada murid, kepala sekolah, dan lain sebagainya, itu modal manusia. Kemudian modal sosial. Modal sosial itu segala yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian politik. Politik itu juga mempengaruhi kinerja dari sekolah. Kemudian agama dan budaya merupakan keanekaragaman ekosistem yang ada di sekolah itu sendiri. Fisik tentu tidak bisa lepas dari yang namanya ekosistem sekolah. Bagaimana kita bisa sekolah kalau nggak ada gedungnya, misalnya begitu. Kemudian lingkungan alam ini kalau alamnya bersahabat, nyaman, rindang, pasti ekosistem yang ada di dalamnya akan senang. Tapi kalau nanti lingkungannya tidak nyaman, pasti akan berbalik kejadiannya. Kemudian finansial ini adalah faktor utama. Dari 7 modal aset ini akan dijelaskan secara rinci, detail, jelas dan gamblang kepada para hadirin semua yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Supriyono. Kepada Bapak disilahkan. Sambutan dulu. Sambutannya ditarik. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, lebih baiknya nanti kita simak dulu ke kepala sekolah ya, untuk sambutan awal dulu Pak, biar nanti kita ke langkah selanjutnya biar lebih rileks lagi, karena kepala sekolah kan harus menyambut dulu kegiatan kita hari ini. Silakan Pak. Duduk apa berdiri? Berdiri ya? Duduk nggak Pak? Kan sudah diberi gambaran tadi kan Iya. tentang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati, tentunya Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketapang, Bapak Marjuki MPDT, yang pada hari ini beliau belum bisa berkenan hadir atau untuk masuk dalam ruang rapat ini karena memang ada urusan. Jadi untuk hari ini yang mewakili saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kepada yang saya hormati, untuk Bapak Ibu, terkhusus untuk Ibu Novi, Eris Noviana, MPD, dan Bapak Supriyono, SPD, yang di pagi hari ini sudah menjalankan program sampai saat ini. Semoga nanti untuk program-program calon guru penggeraknya bisa sukses dan bisa memberikan inovasi-inovasi kepada sekolah-sekolah, khususnya untuk SMK kita, dan bisa memajukan SMK kita dengan inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan yang nanti akan direalisasikan. Amin. Amin. Untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang saya cintai, terima kasih sudah berkenan hadir. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melimpahkan rahmat hidayah inayah, yang sudah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, ya, yang sudah dicurahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sholawat beserta salam kita panjatkan atau kita sanjung agungkan ke baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Ibu Novi dan Bapak Supriyono yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketapang dan saya sendiri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Tentang sarana dan prasarana ini pasti meliputi aset. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang Ibu Novi bahwasanya aset itu ada dua, ada namanya aset biotik dan aset abiotik. Aset biotik itu adalah aset yang hidup, ya, nanti meliputi tadi sudah dipaparkan melalui papan yang tadi sudah disediakan, meliputi ya wali murid dan sebagainya ya Bu ya, Bapak. Terus untuk aset abiotik itu adalah aset yang mati. Nah, saya di sini selaku wakil sarana prasarana juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk yang pertama pasti menjaga untuk pengembangannya. Mungkin tetap semua itu tergantung pada SDM masing-masing dan daya dukung sumber daya manusianya masing-masing. Aset itu tidak akan berkembang tanpa SDM. Ya, kalau di sarana prasarana sendiri untuk identifikasi asetnya lebih mayoritasnya ke aset abiotik, Ibu. Jadi aset-aset mati sarana prasarana, contohnya ada barang-barang yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa, khususnya lebih ke situ. Ya, yang pertama itu pasti gedung. Ya, pemenuhan gedung. Terus sarana prasarana aset habis pakai dan aset tetap itu ada kalau di sarana prasarana. Jadi aset tetap itu meliputi alat-alat yang digunakan tapi dalam jangka waktu yang panjang. Kalau habis pakai itu biasanya barang-barang yang habis, ya, seperti sedikit kayak barang-barang ATK dan masih banyak lagi sih. Jadi kita sendiri untuk SMK bernaung di bawah naungan dinas provinsi, Bapak Ibu semuanya, tidak kabupaten. Ya, jadi laporan aset kita itu di bawah naungan provinsi. Kita laporan aset daerah. Jadi aset yang ada di sini itu bukan serta-merta milik SMK Negeri 1 Ketapang, tapi SMK Negeri 1 Ketapang itu juga adalah milik daerah. Aset-aset kita itu milik daerah. Jadi nanti untuk pelaporannya tetap detail, ya, detail. Jadi tidak ada yang serta-merta hanya menggunakan seenaknya sendiri, tapi harus ada pelaporan-pelaporan khusus. Ini di bidang sarana prasarana. Mungkin kalau dalam pengembangannya dari aset biotiknya, mungkin ada juga nanti peran-peran guru, ya Bapak Ibu ya, guru dan wakil kepala sekolah kayak wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi nanti walaupun itu masuk aset biotik, tapi juga nggak cuma saya yang menangani seperti itu. Semoga aja nanti di dalam program Pak Supriyono dan Ibu Novi ini bisa memajukan SMK Negeri 1 Ketapang dengan cara memanfaatkan inventarisasi aset yang biotik dan abiotik. Seperti itu. Semoga programnya bisa berjalan lancar dan bisa dinikmati, khususnya dinikmati oleh para taruna atau siswa-siswi SMK Negeri 1 Ketapang dan bisa membawa nama baik di SMK kita. Karena kita semua itu juga harus berjalan beriringan, tidak bisa hanya memanfaatkan satu SDM saja, tetapi SDM yang bagus itu yang akan bisa memajukan dengan cara sinergi yang baik. Itu aja sih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kalau banyak kata yang saya curahkan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketapang, dan ini diwakili oleh Bapak Septi selaku Wakil Sarana dan Prasarana. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu Guru, kemudian anak-anak taruni SMK Negeri 1 Ketapang. Baik, puji syukur kita panjatkan bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan
calon guru penggerak dalam hal ini adalah bagaimana program sekolah itu yang berdampak pada murid. Tadi sudah dijelaskan di awal ada 7 aset, kekuatan yang ada di sekolah kita itu ada 7 aset. Kita sekarang adalah mengidentifikasi mana-mana aset yang perlu kita kembangkan. Aset yang sudah berkembang, kita dukung, kita lakukan pembaruan, inovasi, kemudian aset yang belum tersentuh apa, nanti kita akan membicarakan tentang program apa yang cocok untuk kita kembangkan. Yang pertama adalah modal manusia. Di sini saya dapat sumber dari operator sekolah, ya, yang terdiri dari 2 guru itu ada 60 orang, guru dan staf ya, 52 S2-nya ada 5 orang, ya. Kemudian S1-nya ada 43 dan D3-nya ada 2 orang. Kepala sekolah sendiri memiliki kedisiplinan yang tinggi dengan integritas disiplin yang tinggi. Mungkin kita sudah bisa merasakan lah ya disiplin sekolahnya. Kemudian guru di SMP kita ada 15 orang sudah bersertifikasi. Kemudian siswa kita berjumlah 802 orang yang memiliki tingkat disiplin juga yang baik ya. Kemudian alumni-alumni yang sangat aktif di berbagai media sosial, yang seperti saya pantau di media sosial aktif sekali untuk alumni kita. Dan apakah itu sudah tersentuh dengan program kita atau belum, nanti kita akan mengidentifikasi. Kemudian strategi pemanfaatannya, dengan kepala sekolah yang memiliki disiplin yang tinggi, tentunya kita sebagai warga sekolah harus mengikuti segala peraturan yang ada. Selama ini kita sudah mengikuti peraturan yang ada ya, berarti kita karena background kita SMK Taruna, kita sudah mewujudkan disiplin dari diri sendiri, kemudian disiplin dari peraturan sekolah dan sebagainya. Kita sudah terlaksana ini disiplinnya, backgroundnya sudah taruna. Kemudian memberikan kesempatan pada guru, kepala sekolah itu memberikan pada guru untuk mengikuti pendidikan guru calon penggerak dan PPG, pendidikan profesi guru. Jadi meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah sudah memberikan kesempatan, silakan ikut atau daftar di calon guru penggerak atau pendidikan profesi guru ya. Kemudian mengembangkan potensi-potensi yang ada pada murid kita. Siswa kita memiliki integritas, kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Kita sudah merasakan kita punya aset nih, siswa kita sudah menggambarkan atau mengimplementasikan disiplin dirinya sudah kuat. Apakah selama ini kita sudah membuat sebuah program yang berdampak pada mereka? Nah, nanti kita coba kita ulas dari 7 aset tadi itu. Misalkan nanti belum tersentuh, mari kita sama-sama akan mengembangkan program itu. Next. Kemudian dari modal sosial, memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Tentunya kita SMK setiap jurusan tentunya punya MOU dengan perusahaan-perusahaan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi pelaksanaan PKL, ya, kemudian studi banding itu adalah MOU dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kita kerjasama. Kemudian dari masyarakat sekitar, tentunya sekolah kita ada di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat umum. Dan kita sudah melihat bagaimana keterlibatan masyarakat di lingkungan atau kegiatan program sekolah. Ya, di sini antara sosial ini kita tentunya sudah berjalan, sudah kita lihat programnya seperti sosialnya saudara kita atau teman kita atau masyarakat kita yang ada hajat, kita selalu datang, itu termasuk sudah kegiatan yang sudah berjalan. Kemudian siswa sakit, kita menjenguk, itu sebuah program yang sudah berjalan. Jadi program-program yang sudah bagus berjalan, sebagai warga sekolah, bagaimana caranya kita harus menjalankan secara kontinu dan lebih berinovasi lagi, bagaimana kedepannya lebih baik lagi. Next. Kemudian modal politik, sekolah kita status negeri, memiliki background sekolah taruna, terdapat banyak sekolah SMP atau MT di sekitar, kemudian kerjasama dengan struktur desa, kepala desa, kemudian kecamatan, sampai ke kabupaten dan provinsi. Dari modal politik ini, apakah kegiatan-kegiatan kita sudah didukung dengan mereka atau belum gitu ya? Misalkan kemarin kita mengadakan kegiatan Pak Septi kemarin apa itu? Seremonial ya. Pentas seni seremonial itu adalah kita menggabungkan beberapa program itu untuk melibatkan masyarakat. Contohnya mencari bambu ya mereka. Tentunya kalau nggak ada masyarakat menanam bambu, tentu kita bisa
dimanfaatkan. Itu udah keterkaitan. Kemudian bagaimana hubungannya sekolah minta bambu nih ke masyarakat? Ternyata boleh, berarti hubungannya sudah bagus. Sudah bagus, inilah harus kita bentuk, kita kembangkan bagaimana program yang berpihak pada murid itu bisa berjalan tanpa finansial yang signifikan gitu. Jadi program yang saya angkat ini nanti bagaimana pemanfaatan sebuah program kegiatan itu tidak harus ke arah finansial. Kita bisa melibatkan kekuatan aset kita. Aset kita apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita nggak harus ke modal, nggak harus ke finansial gitu. Karena kita punya kekuatan manusia tadi itu. Gitu. Next, Bu. Kemudian ada modal agama dan budaya. Tentunya program ini sudah berjalan ya. Kemarin Isra Mi'raj sudah ada kegiatan peringatan ya. Itu melibatkan tokoh agama. Ya, tokoh agama sekitar itu sudah terjalin juga, sudah bagus. Ya. Kemarin dari sekitar ini Pak ya, Ustadznya ya, kiainya ya. Ya, berarti dari masyarakat kita kerjasama untuk pengisian kegiatan keagamaan. Dan budaya sendiri tentunya kita kalau setiap ada acara, ada tari ya, tari-tarian daerah itu pasti ada, itu sudah merupakan sebuah budaya. Lanjut. Kemudian modal fisik, itu di sekolah kita ada gedung utama, ruang kelas, ruang guru, UKS, ruang BK, lab TKR, TKJ, PPI, tentunya itu ada semua, ada lab komputer ya. Itu pemanfaatannya pun sudah berjalan ya, sudah berjalan bagaimana lab-lab itu bisa dipakai di semua warga sekolah dan dimanfaatkan. Kemudian ada perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, internet dan sebagainya itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Next. Kemudian modal lingkungan alam. Taman sekolah yang sudah terjaga, mungkin kita udah melihat ya, udah rapi ya, dari depan sampai ke sini sudah tersusun rapi dan tampak indah ya. Kemudian lokasi dekat lintas timur, prosesnya apa, perjalanan juga kalau ada tamu nggak terlalu jauh masuknya lah ya. Kemudian ada kolam-kolam ikan dan sebagainya, ada ya kita kolamnya. Nah itu mengidentifikasinya. Kemudian pembuatan taman baca siswa sudah, kemarin Pak Septi sudah membuat tuh taman baca, udah bisa ya. Kemudian perbatasan dengan kota lain sehingga memperkaya pengetahuan. Maksudnya dengan berbeda kabupaten kita bisa belajar budaya ke mereka itu apa, kita bisa menambah pengetahuan gitu. Next. Nah ini program finansial di sekolah kita itu ada BOS, komite, swasembada siswa, kantin, unit produksi. Betul nggak Pak Ibu? Ya ini sudah teridentifikasi bahwa kegiatan finansial ini di sekolah itu berjalan gitu. Karena semua jurusan punya unit produksi. Kantin berjalan, kemudian ada kegiatan siswa swasembada gitu, iuran itu udah berjalan. Jadi disinilah tujuh aset ini bagaimana pemanfaatnya. Kemudian dari 7 identifikasi ini adakah hal yang masih belum tersentuh dengan aset yang kita miliki, yaitu manusia. Manusia itu kita tadi bagus ya. S2-nya ada 5, S1-nya ada 43, siswanya disiplin. Adakah aset yang belum kita sentuh gitu ya? Yang kira-kira aset ini tentunya harus kita kembangkan karena belum tersentuh dengan sumber daya kita, sumber daya manusia kita gitu. Saya memiliki program ya Bapak Ibu ya, yaitu School Garden. Ya, School Garden itu pemanfaatan lingkungan yang masih terbengkalai khususnya di belakang ini. Di belakang kelas-kelas itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat lah, masih nganggur nggak? Nganggur ya, itulah aset lingkungan yang ada di sekolah yang belum tersentuh. Ya, bagaimana konsepnya School Garden ini? Itu penanaman buah dan sayuran, ya, di media pot, jangan tanah, tapi di media pot. Pada saat mereka nanti naik kelas, dipindah lagi, gitu, dirawat, gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan kegiatan School Garden ini terhambat, nanti saya ada satu lagi. Smart Student ya. Smart Student itu bagaimana pemanfaatan teknologi itu bisa dipakai untuk keperluan informasi sekolah. Contohnya, suatu dekat kita ada kegiatan ujian sekolah ya. Ujian sekolah tentunya sekolah itu menginformasikan kepada
orang tua, kepada murid, kepada masyarakat bahwa SMK Negeri 1 Ketapang mengadakan ujian sekolah pada hari itu. Bagaimana cara memberi informasinya? Yaitu pembuatan poster. Ya, pembuatan poster. Kemudian diupload di websitenya. Kita punya website ya. Nah, kemudian dibuat bannernya. Nah, kemudian dibuat videonya kalau bisa. Jadi Smart Student ini pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Misalkan nanti ada Miss Semester, ada ucapannya. Kemudian ada orang tua yang meninggal, kita ada bilang sukawanya dengan ucapan gitu. Jadi terorganisir. Kemudian ada guru yang berprestasi, kita ucapkan gitu. Ada guru yang purna tugas, pensiun, kita ucapkan dengan teknologi yang ada. Jadi nanti saya membentuk sebuah itu Pak, membentuk wadah bagaimana siswa itu bisa memberikan informasi melalui media digital gitu. Jadi nanti saya buat kelompok ini nanti programnya Canva misalkan, membuat poster dan sebagainya. Ini programnya nanti buat Twibbon gitu kan, Twibbonnya dibuat. Yang ini ke banner gitu, jadi ada tim bannernya. Dan kegiatan-kegiatan film-film Pak Septi itu udah bagus, tapi wadahnya, pengembangannya untuk ke arah digitalisasi itu perlu dikembangkan Pak. Jadi saya nanti program kedua ini adalah pemanfaatan teknologi. Nanti saya akan membentuk tim gitu loh. Oh, tim Canva nanti tugasnya ini ya. Kemudian tim dari Twibbon, setiap ada kegiatan dibuat Twibbonnya gitu. Nanti guru menampilkan cuma upload foto gitu. Jadi terorganisir. Kemudian siswa yang sakit kita jenguk, dipoto, dikasih ucapan semoga lekas sembuh dan sebagainya gitu. Jadi kegiatan Smart Student ini mengintegrasi pemanfaatan IT untuk kebutuhan belajar dan kegiatan yang menunjang pendidikan di SMK Negeri 1 Ketapang. Ada kegiatan itu Bapak Ibu ya, yang saya tawarkan ya. School Garden dengan Smart Student. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Adakah tanggapan ataupun masukan? Oh, dari wali murid ya. Terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Rudi, wali murid ya. Ingin menanggapi tentang aset lingkungan Pak. Ya. Aset lingkungan tadi kan ada program Bapak ada School Garden. Ya. Bagaimana sih Pak program School Garden ini bisa diterapkan di sekolah? Apalagi kita bentar lagi kita akan datang bulan puasa Ramadan. Jadi bagaimana bisa terlaksana nantinya? Begitu Pak mungkin Pak yang bisa diterapkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Rudi ya. Tadi menanggapi bagaimana Pak kegiatan School Garden itu bisa berjalan sedangkan kita sudah mendekati Ramadan. Bagus sekali pertanyaannya. Saya nggak kepikir ke sana ya sama Jen kemarin ya. Jadi kegiatan School Garden itu sebenarnya pemanfaatan lingkungan di belakang sekolah Pak. Setiap belakang kan ini nganggur semua ini. Itu konsepnya sebenarnya kita tanami buah dan sayuran, itu medianya pot. Kemudian di sekelilingnya itu kan ada saluran air Pak ya. Itu kita buat kolam kemarin Pak, Jen ya. Kita buat kolam, pinggirnya kita buat pagar dengan menggunakan roda mobil bekas itu. Kita susun, kita cat gitu loh ya. Kita cat, kita perindah, kemudian satu siswa satu pot gitu. Baik boleh cabai, boleh tomat, boleh buah-buahan dan sebagainya. Jadi modelnya seperti itu. Nanti bagaimana cara saya melakukannya, sebenarnya itu nanti saya kumpul dulu dengan, kemarin saya sudah mengajukan kepala sekolah tentang School Garden itu, saya menggunakan poltar dulu. Kan ada 60 ya, poltar ya. Ada 60 itu sebagai student agency, sebagai contoh dulu untuk mengelola yang di belakang ini. Lab WPI dan lab TKJ. Itu mau saya kelola sebenarnya. Tapi tadi pertanyaannya ini mendekati Ramadan gitu. Jadi nggak mungkin lah puasa nyangkol itu kan ya. Jadi mungkin saya nanti jangka selanjutnya aja Pak. Yang jangka pendeknya paling nanti Smart Student itulah kayaknya nanti. Ya Jen ya. Smart Student nanti habis ini saya kumpulkan poltarnya, saya kasih penjelasan bagaimana teknis pelaksanaannya. Mungkin itu aja Pak penjelasan dari saya. Ya. Cukup. Terima kasih Pak. Ada dari siswa atau dari Ibu, Bapak Ibu? Ya. Kasih. Bentar.
Mohon izin Bapak Ibu, mau bertanya, program yang berpihak kepada murid itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Karena kita sering mendengar berpihak pada murid itu apa sih gitu? Apa selalu ikut sama murid gitu ya? Apa selalu bersama murid gitu ya? Jadi pembelajaran kurikulum Merdeka saat ini kita harus membuat program itu bukan dari sekolah tapi dari murid. Ya, berkolaborasi dengan murid ya seperti ini, bersama-sama ini. Kita membuat programnya, nggak sekolah merapan programnya ini murid laksanakin enggak, tapi murid lah yang punya suara. Ada 3, suara, pilihan, dan kepemilikan. Suara ini suara murid yang menentukan, Pak saya mau bawa cabai gitu, Pak saya pengen bawa tomat gitu, itu adalah suara ya. Kemudian pilihan, yaitu pilihannya tadi, dia milih bawa cabai, dia milih bawa tomat gitu. Kemudian kepemilikan, jadi yang kamu bawa tadi, yang kamu suarakan itu adalah milikmu dan harus dijaga gitu. Ya, jadi tanggung jawab kalian karena kalian sudah bersuara, sudah memilih, dan kepemilikannya inilah kalian yang merawat sampai berbuah gitu. Jadi bertanggung jawab. Kita mencetuskan profil pelajar Pancasila itu adalah tanggung jawab, ya, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, nanti maksudnya yang school garden ini ya seperti itu yang mau saya buat gitu. Kemudian yang smart student itu bagaimana mensuarakan, Pak saya bisanya Canva gitu. Jadi Canvanya nanti kamu buat ini, buat poster, buat ucapan, buat banner dan sebagainya. Pak saya bisanya, aku bisa membuat Twibbon Pak gitu kan. Oh kamu nanti bagian Twibbon. Itu suara, melibatkan siswa memilih sebuah program yang dia inginkan sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat kalian, nggak dipaksa. Programnya school garden kamu bawa pohon jambu dipindah ke sini, nggak gitu. Jadi sesuai dengan kemauan siswa gitu. Kita ikuti, kita sebagai guru hanya mendukung gitu ya, mendukung program-program yang sudah dipilih oleh siswa itu mungkin ya. Jelas? Jelas Pak. Ya, Terima jelas. kasih. Baik, waktu dekat ini saya akan melaksanakan sebuah program. Nanti setelah rapat ini mungkin nanti saya akan mengumpulkan 60 poltar tadi ya, untuk saya kasih sebuah penjelasan tentang program-program yang berpihak pada murid itu. Mungkin itu aja yang sampaikan, bisa dilanjutkan oleh Bu Novi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, tadi baru saja Pak Supriyono memaparkan tentang 7 modal aset yang ada di ekosistem sekolah. Tadi Pak Supri juga sudah menyampaikan program-program matchingnya di sekaligus program calon guru penggerak, yaitu tadi tentang school garden, kemudian smart student. Tentu program-program tersebut sangat dekat sekali dengan kita semua, kemudian friendly, kemudian sangat-sangat berpihak pada siswa. Karena di mana di dalamnya itu nanti yang bergerak adalah siswa, kemudian yang mengembangkan adalah siswa, yang memiliki juga siswa, begitu. Nah, kemudian kalau saya di sini sebagai calon guru penggerak juga memberikan beberapa tawaran program-program terhadap ekosistem sekolah. Salah satunya itu adalah bagaimana mengembangkan fisik yang ada di sekolah, terus kemudian mengembangkan SDM yang ada di sekolah supaya berkembang, kemudian aset yang ada itu bisa diberdayakan secara maksimal, karena kita tidak hanya bisa menuntut saja, tetapi kita juga harus bisa menuntun apa yang ada berdaya guna, karena prinsipnya kami di guru penggerak ini berpikirnya adalah asset based thinking. Jadi berpikir aset, bukan berpikir masalah atau problem based thinking. Kalau problem based thinking mungkin, aduh kok nggak ada dana buat bikin taman ya, kok nggak ada dana buat bikin ini bikin itu. Itu namanya problem based thinking. Jadi kita hanya berbicara masalah. Kalau kami di guru penggerak itu berbicara atau berpikir atau pola pikir dan mindsetnya adalah asset based thinking. Jadi aset yang ada kita kembangkan gitu. Karena di sekolah ini sudah ada fisik, sudah ada manusia, sudah ada, kemudian lingkungan alam sangat mendukung,
politik, agama, budaya yang bermacam-macam, dengan kapasitas atau kapabilitas manusia SDM-nya juga luar biasa, popularitas siswa yang banyak, kemudian SDM guru yang jenjang pendidikannya juga tidak main-main gitu loh, bagus. Maka dari itu kita coba kembangkan. Dari pengembangan-pengembangan ini, saya akan mencoba mengembangkan di bidang literasi yang pertama. Yang kedua mungkin infrastruktur. Kalau infrastruktur, kemarin saya sudah ngadu dengan Pak Septi itu mau memaksimalkan aset yang ada, baik SDM, fisik, lingkungan, itu mau membuat taman di depan lab TKJ. Tapi sepertinya itu butuh waktu yang agak lama, saya pandang begitu, kemudian saya akan mencoba ke basic literasinya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya gitu, basic literasi seperti apa yang akan saya usung gitu. Oke, terima kasih untuk Bu Novi. Mungkin sekilas kalau saya mendengar kata literasi, mungkin saya juga menarik sekali, tertarik dengan kalimat ini, karena memang di basic literasi kita sendiri juga sebetulnya sudah ada tim ya, tim khusus literasi. Terus kemarin juga di provinsi juga sudah teradakan program yang kemarin kita dipanggil, tim kita literasi dipanggil itu ke sana untuk program-program literasi tersebut. Nah, di situ juga saya sudah kemarin memang udah jauh-jauh sebelumnya itu udah menyiapkan taman literasi atau taman baca. Nah, di taman baca ini bagaimana cara bisa digunakan, terus cara pengembangannya itu seperti apa? Mungkin ini bakal menarik sekali nih. Mungkin kalau Ibu bisa merealisasikan, syukur alhamdulillah. Jadi adanya taman baca itu bisa digunakan dengan baik. Seperti itu aja cara pengembangan program aset fisik di sekolah itu seperti apa. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Septi sudah memberikan tanggapan. Baik, terkait dengan literasi, bahwa tadi disampaikan bahwa SMK ini sudah ada loh tim literasi, gerakan literasi sekolah sudah ada, sudah dipanggil ke provinsi dalam rangka sosialisasi ya Pak. Artinya program saya itu nyambung ya Pak ya. Jadi nyambung banget dengan program sekolah. Kemudian berangkat dari situ, maaf Pak, biar saya buka dulu. Saya memang punya program dalam kegiatan berdampak positif pada murid. Nah ini Pak programnya, tapi kok kurang ini, gimana ini memperkecilnya? Nih Pak, jadi saya di SMK Negeri 1 Ketapang, dari 2 program yang menjadi mindset saya memilih program Sagu Saka, yaitu 1 minggu 1 karya. Jadi kalau tadi terkait dengan literasi, kemudian tim gerakan literasi sekolah, kemudian ada taman siswa, saya sebenarnya berangkat dari itu semua Pak Septi. Berangkatnya dari situ. Saat ini saya melakukan observasi bahwa minat baca dari siswa itu mulai menurun, ya. Kemudian gerakan literasi sekolah itu sebelumnya sudah ada, tapi pasca pandemi mati suri. Kemudian ada perpustakaan, saya lakukan observasi, siswa yang berkunjung hanya yang pinjam buku pelajaran saja. Tetapi di situ banyak buku sebenarnya, ada buku bacaan-bacaan lain, ada buku cerita, cerpen, novel, tapi di data kunjungan itu tidak pernah dibaca. Itu yang ketiga. Keempat, saya melihat taman bacaan itu persis berada di depan lab saya, dan saya selalu lihat itu selalu kosong. Nah, artinya kita itu sudah punya aset luar biasa, perpustakaan sudah punya, kemudian taman bacaan sudah punya, buku-buku di perpus sudah ada, meskipun mungkin kalau dikalkulasi dengan jumlah siswa terkait dengan jenis buku belum sepadan, tapi kita sudah punya aset besar luar biasa. Kita punya siswa yang banyak juga, ratusan, kita punya guru, tenaga pengajar yang komplit, kita juga punya keanekaragaman budaya, agama, kultur. Nah, ini adalah modal besar bagi saya calon guru penggerak untuk menggerakkan yang namanya literasi, membaca, budaya membaca. Tetapi goalnya bukan hanya membaca saja. Kalau awalnya pada gerakan literasi sekolah itu memberikan waktu 15 menit sebelum pembelajaran pertama itu untuk membaca buku apa saja, ini tidak akan saya rubah, kemudian itu akan saya teruskan. Kalau dulu tradisinya hanya mereview
merangkum. Merangkum itu saya juga mengamati ditaruhnya di mana, yaitu di guru jam pertama. Tetapi pada guru tersebut tidak diberdayakan lagi, hanya ditumpuk. Nah, ini sangat sayang hasil reviewnya ini. Maka di Sagusaka, 1 minggu 1 karya ini saya akan coba kembangkan. Dari hasil baca berbagai buku yang dibaca oleh siswa, itu harus muncul 1 karya. Bisa originalitas, bisa saduran. Misal habis ngebaca cerpen, dari saduran cerpen ini ternyata isinya ini. Atau dari baca cerpen itu kita timbul, saya mau bikin cerpen. Atau dari baca novel jadi timbul, kok saya bikin puisi bisa ya. Kemudian misalnya anak-anak dari setelah baca komik, kok saya bisa bikin pantun ya. Itu artinya ownership ya. Siswa itu bisa menciptakan sendiri dari produk yang hasil dia baca. Nah, teknisnya dari Sagusaka ini 1 minggu 1 karya dalam 1 kelas itu nanti akan dibentuk kelompok. Karena kalau harus membuat sendiri pasti pusing ya kan. Nanti saya tawarkan untuk membuat kelompok. Ya, dari kelompok itu akan muncul 1 karya dalam 1 minggunya. Dalam setiap minggu akan ditampilkan di depan kelas. Dari hasil karya-karya tersebut bisa ditulis atau diketik. Kalau ditulis nanti akan di-clipping, kalau diketik nanti akan dibukukan. Atau dari itu semua, karena saya amati juga siswa di SMK Negeri 1 Ketapang ini mobilitas tinggi pada penggunaan HP, itu tinggi sekali, tetapi belum berdampak positif bagi siswa. Maka hasil karya-karya itu bisa disadur, dibuat dalam bentuk digital, kemudian nanti bisa diupload di TikTok, sosial media sekolah, itu akan menjadi aset teknologi milik sekolah. Kan kalau misalnya banyak yang suka, apa jadinya kalau nggak dapat income? Nah, seperti itu. Jadi karya-karya kita kan banyak tuh ya, kayak model Terelie atau apa ya yang kata-kata bijak, itu kan sebenarnya mereka bermula dari membaca. Nah, saya pengennya di sekolah ini bisa ada sosial media yang merangkum itu semua, hasil karya siswa. Goal terbesarnya adalah setiap 1 semester atau 1 tahun kita adakan pekan literasi yang menghadirkan program-program siswa atau produk-produk siswa. Seperti itu, Pak. Nah, nanti dalam waktu dekat saya akan mencoba membentuk student agency. Jadi siswa percontohannya dulu, setelahnya akan berlimpas ke kelas-kelas yang lain gitu. Itu untuk programnya itu 1 minggu 1 karya. Jadi dengan adanya program ini, jika disetujui, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah lebih-lebih, kemudian orang tua murid, kemudian guru yang ada di kelas, wali kelas utamanya, karena di kelas nanti akan dibentuk komite literat yang akan menakodai teman-temannya. Kemudian siswa sendiri sebagai aset besarnya, gitu. Jadi di 1 minggu 1 karya dalam waktu dekat. Kira-kira dari program saya ini ada yang membuat tanggapan atau ingin menanggapi, Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Jadi saya tetap akan berkolaborasi utamanya dengan GLS, karena GLS di sekolah sudah ada ya Pak Septi ya. Iya, sudah. Nah, saya akan mencoba berkolaborasi dengan beliau mengembangkan program yang ada, sehingga nanti taman bacaan itu akan berfungsi juga. Jadi hasil-hasil karya itu bisa dipajang di mediumnya taman bacaan. Gitu. Jadi setiap minggu dikumpulkan karyanya, kemudian nanti bisa dibukukan atau di clipping, ditaruhnya di perpustakaan. Artinya kita pemberdayaan aset fisik juga. Jadi perpustakaan itu biar banyak kunjungannya. Kemudian setelahnya, kalau dia kelas 12, kalau dia lulus, maka produknya masih tetap di perpus, bisa menjadi tinggalan adik-adik tingkatnya. Kemudian produk yang dipost di online itu akan menjadi karya. Ya, tentu kita sebagai manusia itu selalu ingin berkarya, karena orang meninggal akan selalu diingat dengan karyanya gitu. Maka kita berusaha untuk produktif dari hal-hal yang sederhana. Mungkin program saya ini sangat sederhana sekali, tapi saya rasa kalau kita laksanakan kita bisa produktif, aktif, kreatif, dan inovatif dalam membuat karya. Gitu. Baik, mungkin ada tanggapan, ada yang mau bertanya atau apa? Silakan anak-anak gitu. Mohon maaf untuk Ibu Novi, mungkin ini tanggapan ya. Ya. Tanggapan sendiri saya selaku wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana sendiri, mungkin langsung ke Pak Supri dan Bu Novi. Ya. Saya sangat apresiasi sekali tentang program-program yang nanti akan dijalankan sama Bapak sama Ibu, karena
sangat positif sekali. Bukannya di SMK kita itu tidak ada asetnya sama sekali. Ada. Sebetulnya sudah ada, cuma memang Belum maksimal. belum maksimal. Ya. Jadi seperti itu. Pak Supri sudah menjalankan tadi untuk smart school ya. Smart school itu digital ya, lebih ke digitalitas. Kemarin sebetulnya dulu udah ada Pak, ada namanya kreator sekolah. Jadi itu di bawah binaan saya sendiri juga nggak ada mungkin kurang memang kurang terlalu terprogram. Cuma waktu itu saya kalau SMK kita tidak masuk ke dalam dunia sosial atau Iya, sosial tidak media, dikenal orang. kita akan dikenal kapan gitu. Itu dulu saya gitu. Cuma memang nggak ada program, cuma saya langsung rekrut anak-anaknya. Tapi kalau Pak Supri tadi kelihatan banget program dengan jelas, itu bagus sekali. Jadi lebih bagus sekali. Kalau kayak saya kemarin memang anak-anak yang suka tentang digital, jadi saya buat satu forum yaitu kreator SMK waktu itu ya. Cuma sekarang juga anaknya udah alumni Pak. Kalau mau regenerasi silahkan, nanti Bapak silahkan programnya untuk di bulan puasa langsung diprogramkan karena memang tidak menguras energi sih ya. Itu sangat keren sekali. Terus untuk program Ibu juga mungkin di sekolah kita juga ada namanya tim GLS, tapi memang belum bergerak karena memang udah 3 tahun Pasca pandemi kan vakum ya. Ya, semenjak kita menjadi sekolah modal itu juga saya berpikir bahwasanya kalau ada GLS harus ada taman baca. Makanya kemarin itu saya buat taman baca walaupun sederhana, tapi paling enggak ada namanya taman baca. Nanti silahkan untuk dimaksimalkan Bu Novi. Semoga program-programnya bisa berjalan dengan baik karena ini pasti sangat berguna lah untuk semuanya, terkhusus untuk siswa-siswi kita. Itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Septi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana sudah mengamini program-program kita, dan berarti Pak Supri dari sini kita sudah mulai bisa bergerak ya, artinya dengan program-program yang sudah kita luncurkan, dan mohon bantuan orang tua murid untuk mendukung anak-anaknya dalam proses program-program sekolah, dan Bapak Ibu guru juga mohon bantuannya dalam mensukseskan program sekolah anak-anak juga. Ayo kita bergerak, berpartisipasi, tergerak untuk menggerakkan sekolah SMK ini menjadi siswa percontohan, sekolah percontohan yang aktif, kreatif, dan inovatif. Itu saja, terima kasih. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.